Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Ibadur Rahman, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu karyawan dan karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang berbahagia. Bahagia pertama tentunya kita sudah melewati 10 terakhir di Ramadan ya. Sudah 10 awal ya. Itu gara-gara tadi Pak Anggun ngomong THR jadi 10 awal sengaja supaya pada ketawa kan ya. Jadi 10 awal di bulan Ramadan kita telah laluinya. Dan bahagia yang kedua tentunya Allah masih takdirkan kesehatan jasmani dan rohani kita, terutama kenikmatan iman, Islam dan ihsan, sehingganya pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa beraktivitas melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa. Salawat iring salam mari kita selalu sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankannya sehingga syafaat akan kita perolehnya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian tak panjang lebar sebagai mukadimah, mari kita persiapkan walaupun mungkin sambil ngantuk ya, pasang telinga, pasang mata ya, sehingganya kita bisa mengikuti ataupun juga menelaah ataupun menerima materi-materi kajian yang akan disampaikan pada siang hari ini. Untuk mendapat keberkahan dari Allah, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, yang kedua mungkin sebelum materi akan dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Cici Anggara SPI MSG. Waktu kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqum وآخرين منهم لما يلحقم بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ustaz Didi yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarkannya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita sama-sama simak mendengarkan taklim pada kesempatan siang hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ibdadur Rahman. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, ma ba'd. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sampai hari ini sudah lewat sepertiga dari Ramadan. Artinya masih ada 2/3 lagi. Mudah-mudahan sepertiga ini sudah menggambarkan kebaikan-kebaikan yang kita rencanakan di bulan Ramadan ini. Sudah bisa kita evaluasi mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dikurangi, mana yang masih mengganggu pelaksanaan agenda ibadah kita. Ini waktu yang tepat untuk kita evaluasi, karena masih ada 2/3 lagi. Kalau evaluasinya sudah di akhir-akhir, ini bukan evaluasi, namanya penyesalan. Apalagi ingatnya sudah takbiran ya. Semoga kita bisa optimalkan ya sisa 2/3 yang ada di depan kita ini, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah senantiasa pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga beliau, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau dan syafaat Al-Quran. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hormati, kita cintai karena Allah pimpinan yang hadir ya di majelis kali ini. Semoga Allah muliakan dengan sikap amanah dan juga yang dibanggakan oleh Allah, insyaallah banggakan oleh Rasulnya, Bapak Ibu semua, karyawan, karyawati, bukan karyawan ya, pegawai di lingkungan apa ini, BKP ya, BKP Provinsi Lampung. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada Jumat kali ini adalah terkait dengan bagaimana kita meraih kemuliaan di bulan Ramadan, di bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Kita ketahui bahwa ini adalah bulan yang mulia, tapi tidak semua orang yang bertemu dengan Ramadan menjadi mulia. Tidak semua orang yang bertemu dengan bulan yang mulia otomatis jadi mulia.
Apalagi misalnya bertemunya seperti orang yang nggak kenal begitu ya. Ramadan nggak Ramadan sama saja. Masih agak mending di luar Ramadan biasa saja, ketemu Ramadan jadi lebih semangat. Ini masih lebih mending. Ya. Walaupun yang baik adalah nanti di luar Ramadan atau selesai Ramadan ya masih ada semangat-semangatnya. Ini tentunya yang lebih baik. Tapi kalaupun ada yang begitu, ini masih lebih baik. Di luar Ramadan biasa saja. Saya pernah ditanya begitu, Ustaz, ini ada teman saya di luar Ramadan biasa saja, begitu Ramadan luar biasa ibadahnya. Ini gimana ibadahnya ini? Saya bilang jangan disalahin ibadahnya. Ya, itu masih lebih baik daripada yang di luar Ramadan malas, masuk Ramadan tetap malas. Ini lebih parah. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau masuk Ramadan ada di hati kita itu keinginan untuk lebih rajin. Itu bersyukur. Ya. Nah lalu pertanyaannya Ibu Bapak dilakukan oleh Allah SWT, dengan apakah kita meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini? Ini pertanyaan yang akan kita jawab pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, agenda kita meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini adalah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mari kita dengarkan nasihat dari seorang sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Khubbab ibn al-Arat. Beliau ini adalah seorang guru Quran di zaman para sahabat. Guru Quran di zaman para sahabat yang kalau dalam sejarah kita baca bacaan Qurannya beliau adalah yang menjadi sebab masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Jadi dalam sejarah beliau sedang mengajarkan ayat-ayat Allah dalam surat Taha, dan bacaan beliau itu sempat terdengar oleh Umar sebelum beliau ngetok pintu rumah adiknya itu ya. Sudah sempat masuk beberapa ayat, dan ayat yang masuk ke dalam telinga Umar itu begitu membekas, sehingga yang tadinya niatnya Umar itu, bayangkan keluar rumah menghunus pedang, niatnya satu, mau membunuh orang yang namanya Muhammad. Saat itu belum beriman. Saya mau menghabisi Muhammad. Nah, kata ada sahabat yang mencegat Umar. Nah, ini biar mengalihkan perhatian Umar, bukan mau mencelakakan adiknya Umar ya. Biar Umar ini teralihkan dulu, si sahabat ini terpaksa membuka bahwa adiknya Umar beserta suaminya itu sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ya. Maka beralihlah yang tadinya mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akhirnya ke rumah adiknya. Nah sampai ke rumah adiknya itulah beliau mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh seorang sahabat mulia namanya Khubbab ibn al-Arat. Dikebayang kualitasnya ya seorang sahabat ini. Apa kata beliau? Beliau menasihati umat ini dengan taqarrab ilallahi ta'ala mastata'ta, kata beliau. Mendekatlah kepada Allah sekuat kemampuanmu, kata beliau. Ya, sekuat kemampuan kita. Ya. Jadi kita mendekat kepada Allah tuh ya, semaksimal kemampuan yang kita bisa. Bisanya dengan puasa Senin Kemis, maksimalkan. Bisanya dengan menjaga sholat sunnah, sholat malam misalnya, maksimalkan. Bisanya dengan infak subuh misalnya, maksimalkan. Ya, tapi beliau mengingatkan ada satu hal penting.
Jadi dengan apapun mendekat, beliau mengingatkan wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in huwa ahabbu ilaihi min kalamihi, kata beliau. Tapi ketahuilah, ya, boleh mau mendekat dengan apapun tadi, tapi ada satu hal yang sangat Allah cintai untuk kita mendekat kepada Allah itu, yaitu dengan Al-Quran. Jadi maksud beliau adalah, kalaupun ada agenda-agenda taqarrub, ada agenda-agenda mendekat kita kepada Allah dengan apapun tadi, boleh dengan infak, boleh dengan puasa, boleh dengan pengajian, apapun. Tapi maksud beliau adalah jangan sampai tidak ada Al-Qur'annya. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai ya, tidak ada agenda Al-Qur'annya. Nah, ini yang diingatkan oleh beliau. Jadi menurut Khubbab Ibnul Arad, kegiatan taqarrub yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Apapun. Ya, mulai dari tilawahnya tentunya ya, membacanya. Apalagi tadabburnya, tafsirnya, menghafalnya kayak Ustadz Cici tadi, insyaallah. Ustadz DKP ya. Gelarnya banyak ya, asal bukan LC ya, Ustadz ya. Ya, menghafal kayak beliau tadi. Ya. Nah, ini agenda-agenda dengan Al-Quran. Ya. Nah, dan jangan dibentur-benturkan, Bapak Ibu. Jadi saat ada teman saya itu ngejar banyak khatam bulan ini, bagus enggak? Bagus. Ustaz, ada teman saya yang dia targetnya 1 kali khatam saja, tapi dia tambah dengan tadabburnya. Dia mau baca tafsirnya sampai khatam juga. Nah, bulan ini. Iya, bagus juga. Silakan. Jadi tidak perlu dibentur-benturkan. Tidak perlu saling nyalah-nyalahkan. Oh, Quran itu bukan begitu. Quran itu enggak. Semuanya bagus. Yang tidak bagus yang nggak baca Quran sama sekali. Ya, sibuk komentarin, oh, Quran itu harusnya begini. Nah, semuanya insya Allah baik. Ya. Saya baca berita 2 hari terakhir ya. Tahu aktor Will Smith, aktor Hollywood itu, Will Smith ya. Saya nggak tahu agama beliau ini Muslim apa Kristen ya. Cuma memang yang ini dekat ya, maksudnya secara emosional beliau dekat dengan komunitas Muslim. Ya, tapi terlepas dari apapun agama beliau, 2 hari yang lalu beritanya itu adalah beliau membuat pernyataan di media, saya Ramadan ini, artinya baru 10 hari kemarin ya, saya sudah khatam baca terjemahan Quran. Terjemahannya sih walaupun ya. Cuma maksudnya Will Smith aja ada agenda beral-Qurannya gitu. Masa kita kalah sama Will Smith gitu ya, yang kita udah Islam dari lahir gitu. Jangan sampai kalah, ibu bapak ya, jangan sampai kalah sama Will Smith gitu. Apalagi kalau Will Smith-nya login, udah kalah gitu. Udah dia emang kaya gitu ya, masuk Islam pula gitu ya, makin kalah kita gitu ya. Nah, jangan sampai kita yang sudah login dari lahir kalah sama yang loginnya baru-baru ini gitu ya. Nah, ibu bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan Khubbab Ibnul Arad. Jadi sebisa mungkin, sedapat mungkin, sekuat mungkin ada agenda beral-Quran kita di bulan ini. Ya. Kalaupun bisa sekali khatam, alhamdulillah. Ya. Bisanya separuhnya saat, alhamdulillah. Pokoknya disyukuri aja dulu semuanya. Ya. Disyukuri saja dulu semuanya. Saat saya baru mau mulai ini, setelah Ustaz taujih, nggak apa-apa. Ya. Disyukuri saja. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bulan Ramadan ini bulan Quran. Maka tidak layak, kata beliau, diisi dengan selain Al-Quran. Yang kata beliau. Kenapa? Ya.
Allah sendiri yang menegaskan kan syahrul ramadhan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Quran. Bahasa lainnya kata para ulama, Ramadan ini jadi mulia karena Quran. Aslinya dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Jadi mulai 12 bulan yang Allah ciptakan itu sudah diresmikan dari hari diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah sudah tetapkan itu ada 12 bulan. Dan namanya langsung dari Allah kan ya. Jadi apa itu? Mulai dari Muharram, Safar sampai terakhir nanti apa? Zulqa'dah, Zulhijjah itu sudah dari Allah. Nah dari 12 itu sudah Allah pilih 4 yang dimuliakan. Namanya 4 bulan haram. 4 bulan yang mulia. Saking mulianya dulu dari dulu sampai sekarang disepakati namanya bulan haram itu tidak boleh berperang. Itu ditaati oleh umat beragama. Ya, lintas zaman. Nah, sudah ada 4 bulan yang mulia. Ternyata masih Allah pilih satu lagi bulan kan? Masih Allah pilih lagi 1 bulan. Dan itu di luar dari yang 4 itu. Apa itu? Ramadan. Jadi kata para ulama, Ramadan dipilih kenapa? Menjadi bulan mulia yang kelima. Walaupun hukumnya tidak sama dengan bulan haram ya. Maksudnya masih boleh berperang di Ramadan. Tapi dipilih jadi bulan yang lebih mulia dari yang semua tadi ya, menjadi Sayyidus Syahr ya, menjadi bulan yang paling mulia. Itu kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi alasan Ramadan itu dimuliakan Allah karena ada Quran di dalamnya. Begitu juga kata para ulama, Allah tuh menciptakan banyak malaikat. Jumlahnya tidak terkira. Tapi Allah pilih Jibril sebagai pemimpin malaikat. Kenapa? Nah, kalau kata para ulama alasannya satu saja. Kenapa? Karena Jibril kepadanya diturunkan Al-Quran, atau Al-Quran itu diturunkan melalui Jibril. Nabi dan Rasul Allah utus itu jumlahnya banyak, ratusan ribu jumlahnya ya, seratusan ribu Nabi dan Rasul itu. Yang dikenalkan ke kita 25, lebih kurang. Ada juga yang ada lebih kurangnya itu karena ada yang disebut juga di dalam hadis ya, Bapak Ibu. Tetapi dari seratusan ribu Nabi dan Rasul itu, kenapa dipilih Rasulullah SAW sebagai pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Jawabannya kata para ulama sederhana saja. Karena kepada Rasulullah SAW itu diturunkan Al-Quran, maka beliau jadi Nabi dan Rasul paling baik, paling ngetop. Seterusnya begitu Bapak Ibu. Sampai apa kata para ulama itu? Termasuk kita. Kalau kita mau jadi manusia yang baik, mau jadi manusia yang terbaik ya, maka tidak lain tidak bukan ya, jalan yang harus kita tempuh itu adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian kata Rasul yang mengajarkan Quran dan belajar, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi ada 2 agenda itu dalam hidupnya. Ya. Kalau belum terpahami oleh kita hadis ini, coba kita balik pemahamannya. Ulama mencoba begitu. Kalau kata Rasulullah sebaik-baik kalian itu yang belajar dan mengajarkan Quran, berarti apa Bapak Ibu pemahamannya? Pemahaman terbaliknya. Berarti Rasulullah pada waktu yang bersamaan ingin mengatakan seburuk-buruk kalian, kan gitu ya? Seburuk-buruk kalian adalah yang kebalikannya, Bapak. Yang apa Bapak Ibu? Yang enggak belajar Quran dan enggak ngajarin Quran. Coba kita cek lagi dalam hidup kita, adakah aktivitas belajar Quran? Kalau belum ada, agendakan segera ya. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar Quran, Bapak Ibu
Ustaz, saya masih banyak kesalahan, makhrajul belajar. Ya, Bapak Ibu, ya guru-guru Quran, ya bahkan para guru tempat saya setoran, beliau pun masih punya guru lagi. Maksudnya, ya tidak ada kata selesai belajar Quran itu Bapak Ibu. Sampai sudah selesai khatam, khatam dia ngambil riwayat dengan seorang syekh, ngambil lagi dengan syekh yang lain. Enggak ada selesainya. Kapan selesainya? Tawaffahullah. Kalau udah diwafatin Allah baru selesai. Bahkan guru saya itu, salah seorang guru saya itu, beliau begitu dalam hidupnya, saya tidak punya guru. Selesai saya dengan seorang syekh, saya akan cari syekh yang lain. Kenapa? Saya takut jadi syarrukum, kata beliau. Saya khawatir ketika saya tidak punya guru, saya menjadi seguru-guru kalian. Maka ini aktivitas beral-Quran ini bukan hanya sekedar hadis. Hadis ini bukan sekedar motivasi, tapi menjadi indikator ya Bapak Ibu. Jadi tolok ukur hidup kita ini hidup yang mengarah kepada kebaikan atau mengarah kepada keburukan. Yang jadi pembedanya apa? Apakah dalam hidup kita itu ada aktivitas belajar dan mengajarkan Quran? Ibu bapak Allah Subhanahu wa taala, jadi bersyukur dengan datangnya Ramadan ini karena Allah memuliakan Ramadan ini dengan Al-Quran. Dan jangan sampai kita ketemu dengan bulan yang mulia ini dan tidak jadi mulia. Di dunia ini saja Ibu Bapak, kalau kita ketemu orang yang mulia, ya, setidaknya kita ke bawah mulia, benar nggak? Contoh misalnya Bapak Ibu ketemu Cristiano Ronaldo lah. Kemudian di mention IG-nya Bapak Ibu, wah saya kata Cristiano Ronaldo ketemu dengan seorang sahabat saya namanya Cici. Di mention itunya ya, IG-nya Pak Cici tadi itu. Jadi terkenal nggak Pak Cici? Saya yakin tuh nambah tuh barang 1 juta 2 juta mah nambah itu followersnya. Ya kan? Nambah itu saya yakin gitu. Kenapa? Karena di-mention oleh orang yang followers IG-nya berapa? 100 juta Pak. Katanya terbanyak ya, followers terbanyak IG di muka bumi ya. Ya, walaupun sebenarnya ada yang lebih banyak ya dari beliau, tapi nggak punya akun IG. Ya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling banyak followersnya. Yang Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita dengan Ramadan dan Al-Quran ini adalah dengan banyak membaca dan bersabar. Ya, karena di dalam 185 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Saya ingin membacakan ayat ini utuh agar kita sampai ke ujungnya. Karena Allah di awalnya katakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Lalu ujungnya apa, Bu? Ibu Bapak, ujungnya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian banyak bersyukur. Jadi dengan Ramadan dan Quran itu banyak bersyukur. Nah, apa banyak bersyukur itu Bapak Ibu? Banyak alhamdulillah aja sambil megang Quran, alhamdulillah. Itu banyak bersyukur? Lah, kan itu ya. Ada dua makna banyak bersyukur Ibu Bapak dalam Al-Quran. Ada dua
makna bersyukur di dalam Al-Quran itu, yang pertama, syukur itu, nah, karena saya orang pendidikan, kalau sekarang itu ada indikator capaian namanya Bapak Ibu. Jadi indikator capaian orang itu dikatakan bersyukur, indikatornya adalah dia banyak beramal. Yang pertama, ada dua indikatornya ya orang bersyukur itu. Yang pertama, dia banyak beramal. Jadi kalau dia bersyukur, maka dia banyak beramal. Dia bersyukur dengan Al-Quran, berarti dia banyak beramal dengan Al-Quran itu. Berarti dia banyak membaca Quran itu. Jadi banyak membaca Quran itu Bapak Ibu, itu adalah indikator syukur. Tidak cukup syukur dengan Quran itu, oh bawanya di dada, malah dia di atas kepala gitu ya, kalau zaman santri dulu. Atau diperingati nuzulul Quran. Atau seperti apa? Tidak cukup. Yang jadi indikatornya adalah apakah Quran itu banyak terbaca atau tidak. Ini indikator syukurnya tuh di situ. Karena nanti kita akan bahas, akan dikuatkan lagi nanti dengan hadis-hadis ya, dengan riwayat-riwayat yang memang pemahaman para salafus salih, para pendahulu umat ini yang begitulah. Bahwa bersyukur dengan Quran ini adalah banyak membacanya. Ini indikator yang dilihat. Jadi jangan juga disalahin saudara-saudara kita yang masa dia mah asal ngejar khatam banyak-banyakan. Jangan, nggak usah disalahin. Ya bersyukur saja. Justru jadi motivasi kita ya, Masya Allah dia bisa ya sekian kali khatam, saya juga Insya Allah bisa. Nah lalu yang kedua Bapak Ibu, indikator banyak bersyukur itu dalam Quran itu apa? Kalau tadi banyak beramal ya, ayatnya di Saba'i malu ala Dawud syukran. Bekerjalah wahai para pengikut Daud sebagai wujud syukur. Nah, jadi di ayat itu bekerja itu atau banyak beramal itu sebagai wujud syukur. Itu ayatnya. Yang kedua, makna syukur atau indikator syukur dalam Quran itu adalah banyak bersabar. Banyak bersabar. Berarti kalau banyak bersyukur dengan Quran, selain kita banyak beramal dengan Quran, berarti kita banyak bersabar Bapak Ibu. Bahasa lainnya apa Bapak-bapak? Gak gampang nyerah dengan Quran Pak. Gak gampang nyerah. Baru satu halaman nguapnya 5 kali. Ya nggak apa-apa deh gitu. Yang penting saya nggak nyerah. Iya Pak, karena kalau awal-awal pasti begitu reaksinya tubuh kita itu Pak. Bu, belum biasa baca Quran. Begitu mulai baca Quran, jangan kaget ya. Satu halaman tuh bisa nguap 5 kali. Tapi nggak usah nyalah-nyalahin, oh ini mah dasar sayanya. Nggak usah Bapak Ibu ya. Syukuri aja. Ya, syukuri aja dan tinggal kita katakan nggak apa-apa mau berapa kali nguap juga, yang penting saya nggak nyerah, saya mau buktiin saya mau bersabar dengan Quran ini. Dan nanti godaannya nggak berhenti nyampe nguap Bapak Ibu. Godaannya nanti dilanjutkan dengan pinggang sakit, kaki pegel, ya semutan, apalagi mata pedes, ya pedes pokoknya pedes. Padahal nggak ada balsam dekat situ ya, nggak ada, pedes saya pokoknya. Gitu. Itu semuanya adalah hal yang lumrah Bapak Ibu ya. Tenang aja, semua orang yang ber-Al-Quran mengalami itu. Tinggal kita buktikan, ya kita nggak gampang nyerah dengan Al-Quran. Saya mau banyak bersabar. Kalau yang lain can survive, kalau kata Abah begitu ya. If other can survive, ya I'll survive ya. Kalau yang lain bisa bertahan, bisa bersabar dengan Quran, saya juga pasti insya Allah bisa bersabar dengan Quran. Nah Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Ya, nah ini bersyukur dengan Al-Quran. Jadi yakni banyak beramal dengan Quran dan banyak bersabar. Nah, ibu bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, berarti kita tuh khatam berkali-kali, ngulang-ngulang terus dong? Iya, memang. Karena salah satu sifat Al-Quran itu banyak diulang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hijr 87? Walaqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Telah kami beri kepadamu wahai Muhammad 7 yang sering diulang-ulang. Dan Al-Qur'an yang maha agung. Wal qur'anal 'azim, dan Al-Qur'an yang sangat besar. Nah, 7 yang diulang-ulang. Nah, 7 yang diulang-ulang ini apa Bapak Ibu? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang 7 ayat. Nah, kalau 7 ayat berarti merujuk ke Al-Fatihah. Betul, memang Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang sering diulang. Betul Bapak Ibu? Gak usah Bapak Ibu ya, anak-anak SD juga kalau bangun tidur disuruh lapalin Al-Fatihah baca, insya Allah gak ada yang gak lulus. Insya Allah lulus ya. Bapak-bapak mau diuji sekarang? Gak usah ya, gak perlu ya. Saya yakin wajah-wajahnya wajah-wajah lulus semua ini ya. Ya, lulus kalau diuji Al-Fatihah mah ya. Kenapa? Karena 7 ayat Al-Fatihah itu sering kita ulang ya. Bahkan saya pernah bertamu ke salah seorang ulama ya, di Depok itu, Kiai Muslih namanya. Itu kapan beliau itu nggak ada Al-Fatihah gitu kalau ngobrol sama beliau itu Pak. Jika lagi ngobrol, lagi sibuk apa sekarang? Nah, Mas Ibad misalnya, lagi sibuk ini Ustaz, mohon doanya. Oh, udah denger mohon doanya, pasti beliau langsung jawab itu Al-Fatihah. Gitu. Nanti ngobrol lanjut lagi ada mohon doanya Kiai Al-Fatihah. Ulang-ulang Al-Fatihah itu. Masya Allah. Ternyata pas kita baca lagi memang Masya Allah. Di antara fadilah Al-Fatihah itu apapun yang kita minta kalau diiringi dengan Al-Fatihah itu lebih didengar oleh Allah. Ini Masya Allah beliau itu sering betul ya. Dikit lagi nanti ngobrol dikit lagi mohon doanya Ustaz Al-Fatihah. Dan betul-betul bukan yang main-main itu Al-Fatihah itu. Betul-betul. Jadi Bapak Ibu enggak boleh juga tuh diamalkan ya, nanti pulang ke rumah di mobil ngelihat ada kepengennya Fatihah. Baca Al-Fatihah dengan keinginan. Habis itu sebutkan keinginan kita, karena memang setelah Al-Fatihah itu apapun keinginan yang kita sebutkan itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masani 7 ayat. Nah, kalau ini pendapat yang pertama ya, 7 ayat. Ada lagi pendapat yang kedua apa Bapak Ibu? 7 surat. 7 surat ini apa aja Ustaz? 7 surat yang panjang-panjang. Apa aja Ustaz? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Yang terakhir yang ketujuh Al-Anfal dengan At-Taubah. 7. Ustaz, itu mah gak sering diulang. Bapak Ibu, gak sering diulangnya tuh di zaman kita. Ya kan? Di zaman kita yang gak sering diulang. Zaman sahabat dulu paling sering diulang 7 surat itu. Ada lagi pendapat 7 surat ini bukan 7 surat panjang, tapi 7 surat yang diawali dengan tasbih. Dan memang di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada 7 surat yang diawali dengan tasbih. Apa saja? Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Apalagi Al-Hadid, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Apalagi Al-Hasyr dan As-Saff. Nah, kalimatnya ayatnya mirip, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apalagi yang diawali tasbih Al-Jumu'ah yang tadi dibaca oleh Ustaz kita. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Apalagi yang dibaca hampir mirip dengan Al-Jumu'ah, At-Taghabun. At-Taghabun. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamd. Apa yang terakhir?
Ini pasti pada hafal. Kalau yang terakhir pasti ada hafal. Apa, Bu? Sabbihisma rabbikal a'la. Ini yang pada hafal, insyaallah. Itu yang ketujuh. Nah, itu yang kata para ulama sering diulang-ulang. Ibu bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tapi apapun pendapatnya, mau 7 ayat, mau 7 surat panjang, mau 7 surat yang diawali tasbih, semuanya itu adalah menguatkan bahwa yang namanya Quran itu harus sering diulang-ulang. Dan Bapak Ibu, yang jadi Quran dalam diri kita, ya, yang jadi Quran dalam diri kita itu pasti surat dan ayat yang sering diulang, pasti. Ya. Kalau belum sering diulang, maka itu belum jadi Quran dalam diri kita. Itu masih jadi Quran di mushaf. Itu Qurannya masih di mushaf, belum di dalam diri kita. Dikatakan Quran itu ada di dalam diri kita kapan Bapak Ibu? Kalau dia bisa dibaca se-Al-Fatihah. Nah, tinggal muhasabah Bapak Ibu habis ini 114 surat, sudah berapa yang ada di dalam diri kita? Masa baru Al-Fatihah? Ya, nggak nambah juga. Diupayakan bisa kita tambah. Kuncinya apa Bapak Ibu? Sering diulang. Nah, Ibu Bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala masih taqarrub ya dengan yang dicintai oleh Allah, yakni Al-Qur'an. Hadis berikutnya adalah banyak berzikir itu sebab dapat banyak pahala. Dari seorang sahabat Mu'adz bin Anas bin Al-Juhni, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Ada laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki ini cerdas, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan cerdas? Karena dia bertanya kepada Rasulullah. Kata beliau apa? Ya Rasulullah, ayyus shaimin a'zamu ajran 'indallah. Wahai Rasulullah, di antara orang yang puasa, siapa yang pahalanya paling banyak? Bapak Ibu, kita tahu bahwa puasa ini semuanya isinya pahala, betul? Pahala ini Bapak Ibu dari fajar tadi, terbit fajar tadi, terbit subuh tadi sampai nanti maghrib, apapun yang Bapak Ibu lakukan selama puasa itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah tilawahnya Bapak Ibu, nggak usah zikirnya Bapak Ibu, nggak usah sekarang duduknya nahan nyeri pinggangnya Bapak Ibu di pengajian ini, nggak usah itu. Ya, hatta walaupun cuma bau mulut itu Allah hargai, betul? Berapa tinggi Allah menghargai bau mulut orang yang puasa? Itu Bapak Ibu dalam sebuah hadis dikatakan lebih mahal, Allah hargai lebih mahal dari minyak kasturi. Ibu Bapak pernah beli minyak kasturi waktu haji umrah? Murah apa mahal? Saya ada tergantung ya, tergantung penjual kayak di Indonesia. Yang asli banget mau mahal, Ustaz. Iya, nah itu maksudnya yang asli banget. Ya. Jangan yang palsu, jangan yang 10 ribuan di tukang jumatan itu, bukan yang itu ya. Itu yang asli banget ini. Yang berapa cc-nya tuh bisa berapa puluh ribu gitu. Bisa berapa rial kalau belinya di sana gitu. Ya, yang botol segini tuh bisa berapa ratus ribu begitu. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, itu minyak wangi mahal kan? Nah, bau mulut orang puasa tuh Allah hargai lebih mahal dari itu. Siapa Bapak Ibu yang mau beli bau napas mulut orang puasa? Nggak ada. Bapak Ibu obral juga nggak ada yang mau gitu. Gas kasih gratis juga nggak ada yang mau. Ini Allah hargai. Allah kasih price, Allah labelin harganya bau mulut. Bau mulutnya doang Allah kasih price, label harga. Gimana yang lain? Gimana bersabarnya Bapak Ibu qiyamul lail, salat tarawih. Makanya kalau ada yang imamnya baca panjang dikit, jangan dinyinyirin ya Bapak Ibu ya. Panjang ini imam teh. Sabar saja ya Allah. Ini berarti saya dikasih kesempatan bersabar. Ya, mudah-mudahan ini dapat pahala bersabar. Ya. Nah, Ibu Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah mengapresiasi di bulan Ramadan ini begitu luar biasa. Nah, si sahabat ini tadi bertanya,
Ya. Di antara orang yang puasa siapa ya Rasul pahalanya paling banyak? Menarik jawaban Rasulullah. Apa Bapak Ibu? Aksaruhum lillahi zikran. Yang paling banyak zikir kepada Allah. Itu yang paling banyak pahalanya. Sahabat ini nggak puas Bapak Ibu, nanya lagi dia. Kalau gitu yang sholat, siapa yang Rasul? Yang sholat, yang banyak pahalanya. Yang haji ya Rasul, yang infak ya Rasul, yang umroh, tanyain semua. Semua jenis ibadah dia tanya, siapa yang paling banyak pahalanya? Jawaban Rasulullah cuma satu. Apa? Mirip tadi. Aksaruhum lillahi zikron. Yang paling banyak pahala, yang paling banyak zikir. Nah lalu Bapak Ibu, apa zikir yang paling utama? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Asy-Syafi'i, ya, mengatakan seutama-utama zikir yang dimaksud di ayat ini adalah apa? Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau ada sahabat kita yang mau lomba-lombaan khatam, banyak-banyakan khatam di bulan ini, dia sedang berupaya dapat pahala yang sebanyak-banyaknya dari sisi Allah. Jadi jangan sampai kita mau kalah. Antum berapa kali? Bapak berapa kali? 3 kali. Saya kalau gitu harus 3 kali lebih 1 halaman. Nggak apa-apa, pokoknya lebih aja pokoknya. Ya. Nah jadi itulah kenapa Bapak Ibu, para salafus shalih umat Islam sepanjang sejarahnya itu kalau Ramadan lomba-lombaan banyak khatam. Imam Syafi'i berapa kali? 60 kali. Ya kan? 60 kali Bapak Ibu. Imam Abu Hanifah dalam seumur hidupnya, ya, seumur hidupnya itu kalau dihitung oleh murid-muridnya berapa kali beliau menghatamkan? 7.000 kali. Imam Ahmad Ibnu Hanbal seumur hidupnya, beliau mati muda Bapak Ibu, sekitar 40-an tahun ya wafatnya. Tapi seumur hidupnya beliau menghatamkan berapa kali? 6.000 kali totalnya. Bu, 40-an tahun, 6.000 kali, setahun mesti berapa kali? Itu pertanyaannya kan. Setahun berapa kali? Berarti sebulan mesti berapa kali? Masya Allah, begitu cara ngitung. Jadi banyak Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka saking pengen ngumpulin banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tadi itu. Jadi yang banyak ngumpulin, yang paling banyak ngumpulin pahala adalah yang paling banyak zikirnya. Ya. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, lalu kalau sibuk dengan Quran terus nggak sempat lagi zikir, nggak sempat lagi doa gimana Ustaz? Padahal ini kan bulan apa dibukanya, diijabahnya doa-doa. Tenang Bapak Ibu. Ada hadis dari Rasulullah, kata Rasulullah apa? Siapapun yang sibuk dengan Quran lalu tidak sempat berdoa, apa kata Rasulullah? Allah kasih dia apa? Yang terbaik dari yang diminta oleh hamba-hamba yang lain. Jadi ada doa-doa yang baik-baik, itu Allah kasih semua ke dia. Ke siapa Bapak Ibu? Ke yang sibuk dengan Quran sampai nggak sibuk sampai nggak sempat lagi berdoa. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya agenda yang pertama, cara kita meraih keutamaan di bulan Ramadan ini, yaitu dengan ya mendekatkan diri dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yakni Al-Quran. Lalu yang kedua Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agenda yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan ini untuk meraih kemuliaan adalah meningkatkan kualitas sholat. Ya. Sholat apa ini? Sholat fardu, dan menambah kuantitas sholat sunnah. Saya ulangi, meningkatkan kualitas sholat fardu dan meningkatkan kuantitas sholat sunnah. Karena sholat fardu nggak bisa ditambah kuantitasnya, betul? Ya kan? Nggak bisa serajin-rajinnya Bapak Ibu, sholat subuh saya mau 4, nggak boleh ya Bapak Ibu ya, haram. Ya, serajin-rajinnya Bapak Ibu harus tetap 2. Nah, yang bisa ditingkatkan apa dari sholat fardu? Kualitasnya. Apa yang kualitas itu Bapak Ibu? Khusyuknya. Khusyuknya tuh gimana? Kebayang sama kita tuh sedang
menghadap Allah. Dan kebayang sama kita itu sholat yang terakhir. Nah, itu yang dikatakan di Al-Baqarah 4445. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu gimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin dia sedang bertemu dengan Allah dan dia merasa itu sholatnya yang terakhir. Bapak Ibu, kalau ada nih suara ya, yang ngebisikin dari malaikat misalnya, nyampain ke kita, Pak Pulan, Bu Pulan, ini matahari terakhir yang dilihat ya, hari ini, besok nggak ada matahari lagi. Jadi nanti Allahu Akbar azan subuh, itu sholat subuh terakhir. Ya, punten ini mah. Kalau ya, ini mah nggak mungkin juga, nggak mungkin banget ya. Tapi kalau andai itu terjadi, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu lakukan semenjak zuhur ini? Hah? Pasti langsung izin sama bos, betul Pak ya? Bos, saya sudah dapat pesan dari malaikat tadi di Japri bahwa besok subuh saya mau dipanggil, izin. Ya. Bukan cuti lagi itu ya, udah di atas itu pokoknya. Saya yakin apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin nggak sholat zuhur yang kita lakukan atau sholat Jumat yang kita lakukan pada Jumat kali ini biasa-biasa saja. Sholat asar yang kita lakukan nanti biasa-biasa saja. Maghrib, isya, subuh nanti puncaknya kita lakukan biasa-biasa saja. Nggak mungkin. Pasti kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita pasti mandi dulu, betul? Pakai minyak wangi dulu. Pakai baju gamis yang paling bagus. Pokoknya yang ini. Ya, nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, apa kalau mau? Ya, orang khusyuk itu yang menyangka sholatnya itu sholat yang terakhir. Nah, apalagi Bapak Ibu, yang kualitas sholat yang bisa ditingkatkan, sholat sama dengan Quran. Sholat sama dengan Quran. Maksudnya apa Ustaz? Bacaan Qurannya agak panjang dari biasanya. Bacaan Qurannya, kapan itu disebut Allah menyebut Quran itu apa salat itu dengan Quran? Di Al-Isra Bapak Ibu. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat mulai tergelincir matahari terus sampai ke malam. Dan di ujungnya di Qur'anal Fajar. Kok disebut Qur'an Fajar? Apa tafsirnya Qur'an Fajar? Salat subuh. Salat disebut Qur'an sama Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena biasanya umat ini bacaan di waktu subuhnya panjang-panjang. Maka disebut salat subuh itu dengan Qur'an Fajar. Qur'an subuh. Kenapa? Saking dalam salatnya itu dibaca Qur'annya banyak. Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah SAW sholat subuh, beliau membaca apa Bapak Ibu? Dalam sejarah itu Bapak Ibu baca Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat kursi doang? Enggak. Atau sahabat membaca Al-Baqarah, baca Al-Baqarah semuanya Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai 286. Atau berarti Assalamualaikum matahari udah tinggi? Ya. Nah, tapi beliau cerdas. Beliau rukuknya sebelum waktu subuh habis. Rukuk rakaat pertama sebelum waktu subuh habis. Jadi kira-kira ayat 100 beliau rukuk dulu. Di ayat 100 Al-Baqarah beliau rukuk dulu baru lanjut rakaat kedua. Memang begitu Assalamualaikum matahari udah tinggi Bapak Ibu. Nah, ini hukum fikih lagi ya. Hukum fikih lagi, asal rakaat pertama itu masih masuk waktu sholat, rakaat berikutnya di luar waktu sholat masih terhukumi di waktunya. Nah, itu fikihnya. Jadi jangan juga nyalain Abu Bakar ya, kita nggak bahas. Jadi maksudnya segitu panjangnya sholat para sahabat dulu Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang sholat tarawehnya imamnya ya agak ngajak nge-up dikit lah Pak ya. Biasanya setengah halaman, dibuatlah sehalaman serakaat. Nggak apa-apa Bapak Ibu, latihan. Karena begitu Bapak Ibu haji umroh ya, terutama umroh di Ramadan, umroh ya, bukan haji.
Kalau umrah di Ramadan, pasti ketemu dengan sholat tarawihnya 1 rakaat 1 halaman. Jadi kalaupun ada yang di sini satu rakaat 1 halaman, doa aja, mudah-mudahan ini cara Allah melatih saya untuk umrah di Ramadan. Amin. Yang Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang ditingkatkan dari sholat wajib. Lalu dari sholat sunnah apa yang ditingkatkan kuantitasnya? Ya, rakaatnya bisa ditambah. Apa yang perlu ditambah? Sholat rawatibnya, ba'diyah, qabliyah, ya kan? Sholat duhanya, sholat tahajudnya. Selain tarawih boleh ditambah sholat tahajud Bapak Ibu di waktu malam. Apalagi yang bisa kita tambah Bapak Ibu? Sholat tasbih, sholat taubat, ya. Coba lakukan yang belum pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini seumur hidup kita. Ibu Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, agenda berikutnya yang menjadi agenda untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan juga adalah berbagi Bapak Ibu. Berbagi. Bahkan walau dengan sebiji kurma. Saya lama tadabbur di depan hadis ini ya. Apa maksudnya ini? Apa hadisnya itu, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kalian tuh dari api neraka walau dengan sebiji kurma. Masya Allah, luar biasa hadisnya. Tapi saya sempat tadabbur itu kenapa sebiji kurma? Ternyata Bapak Ibu, salah satu tadabburnya adalah yang ingin dimotivasi untuk banyak berbagi oleh Rasulullah di bulan ini itu bukan cuma yang kaya. Ya. Ya kan? Jadi ternyata yang dimotivasi oleh Rasulullah untuk berbagi di bulan ini bukan cuma yang kaya, ternyata yang miskinnya juga diajak oleh Rasulullah berbagi. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan walaupun dengan sebiji kurma. Zaman dulu Bapak Ibu, semiskin-miskinnya orang masih punya kurma untuk dibagi. Sahabat itu Bapak Ibu, kalau berkunjung ke Rasulullah minta nasihat, itu nggak tangan kosong. Kayak kita ya, kayak kita hari ini lah bertamu kan nggak tangan kosong ya Pak ya. Pasti ada yang dibawa lah ya. Nggak ketan darurat banget tuh biasanya apa Bapak Ibu? Ya seplastik Indomaret, Alfamaret ya. Entah isinya gula, kopi, teh gitu lah ya. Sama susu kental manis jadilah gitu. Para sahabat juga gitu dulu kalau bertamu kepada Rasulullah tuh selalu ada yang dibawa. Entah dia dari perjalanan dari luar negeri, bawa oleh-oleh nih ya Rasulullah, saya dari Syam, nih oleh-oleh buatmu. Hadiah. Begitu. Nah, ada seorang sahabat tuh yang saking miskinnya Bapak Ibu nggak ada yang dibawa. Apa yang dia rajin bawa kepada Rasulullah? Kurma. Siapa? Bilal. Ya Bilal bin Rabah itu juga gitu, dia saya nggak enak tangan kosong. Gimana caranya yang dibawa? Akhirnya dibawa apa? Paling sekresek kurma gitu. Kalau kata kita sekarang mungkin apa tuh? Sekresek gorengan Bapak Ibu. Ya. Pokoknya ada yang dibawalah kepada Rasulullah gitu ya. Jadi ternyata kurma ini Bapak Ibu, sedekah kurma ini nih lambang, kalau zaman dulu tuh lambang sedekahnya orang miskin. Jadi justru yang diajak berbagi oleh Rasulullah melalui hadis ini justru orang miskin. Jadi Rasulullah ngajak berbagi siapapun di bulan ini, nggak usah nunggu kaya, miskin punya cuma kurma pun bagi. Karena lain cara Allah menghitung pahala di bulan Ramadan ini dengan di bulan lain itu lain Bapak Ibu. Kalau film tuh agak lain ya. Cara Allah menghitung pahala di bulan ini tuh bukan lagi agak lain, memang lain. Bukan agak lain lagi, memang lain betul cara Allah menghitung pahala di bulan ini. Ya. Maka ada seorang sahabat saya juga itu yang nabung Bu. Uangnya itu ditabung. Buat apa ditabung? Buat sedekah di Ramadan. Jadi bukan berarti bulan lain dia nggak sedekah ya, dia sedekah. Tapi jor-jorannya itu di Ramadan itu yang tabungan sedekahnya itu dia buka. Jor. Pokoknya mulai hari pertama Ramadan sampai terakhir di
dilosin kalau kita kerannya tuh dibocorin gitu. Ya, kalau kita mah kerannya malah dibuka ya sekalian gitu ya, biar ngalir tuh, habis. Memang harus dihabiskan sama dia tabungan sedekahnya di Ramadan itu, karena tadi keyakinan dia dan memang begitulah ya Bapak Ibu ya, bahwa cara Allah menghitung pahala di bulan ini adalah Ibu baik Allah SWT. Jadi dengan Quran, dengan salat ya, dan dengan berbagi inilah ya kita ingin meraih keutamaan di bulan Ramadan. Dan inilah inti-inti yang Allah ajarkan kepada kita semua ya, dan ditutup dengan intinya Bapak Ibu, cara kita meraih kemuliaan di bulan Ramadan itu ada di Al-Baqarah 184-nya. Apa? Dalam potongan ayatnya itu faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Nah, kalau saya terjemahkan, siapapun yang puasanya sibuk dengan kebaikan, maka baik buat puasanya. Jadi agar puasa kita Ramadan kita ini meraih banyak kebaikan Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan? Tatawwa'a khairan. Sibukkan diri dengan kebaikan apapun. Ya tadi ya. Bisa banyak-banyakan hatam Quran, silahkan. Ustaz belum lancar, boleh nggak plus baca terjemah? Silahkan. Pokoknya kebaikan apapun Bapak Ibu. Kebaikan apapun. Jangan sampai Ramadan kita ini berlalu dan didominasi lebih banyak dengan yang mubah apalagi haram. Jangan sampai didominasi dengan yang mubah. Apa itu mubah Bapak Ibu? Mubah yang banyak, mubah kebanyakan ya. Mubah itu apa Bapak Ibu? Tidur itu mubah hukum asalnya. Mau Ramadan di Ramadan mubah. Enggak jadi di Ramadan jadi ibadah, enggak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mubah hukumnya itu boleh. Tapi kalau kebanyakan hati-hati. Apalagi yang mubah tuh, scroll HP Bapak Ibu, ini mubah. Tapi kalau kebanyakan, hati-hati. Apalagi Bapak Ibu, nonton drakor ibu-ibu. Libur Ustaz, daripada nggak ada ini mah daripada ngegibah. Ya kalau daripada ngegibah ya, ya jelas nonton drakor lebih baik ya daripada ngegibah. Tapi kalau Bapak Ibu daripada baca Quran, mana yang lebih baik kan? Jelas nggak tergantikan ya Bapak Ibu ya. Jadi Ustaz berarti nggak boleh nonton drakor. Monggo Bapak Ibu nonton drakor. Tapi jangan sampai tadi ya kata Khubab apa? Jangan sampai sehari itu nggak ada Qurannya gitu. Ya adalah dulu Qurannya gitu ya. Ya habis subuh setengah jam gitu. Zuhur nanti setengah jam lagi. Asar setengah jam. Ya sisanya mau drakor tafadhol silakan. Ya daripada tadi ya. Yang dosa daripada dosa, iya betul. Pokoknya kalau daripadanya mah pintaran ibu-ibu lah. Ya Ibu Bapak yang melakukan Allah SWT. Jadi sibuk dengan kebaikan itu agar apa? Agar kita tidak sempat lagi melakukan keburukan-keburukan. Itu pesannya. Jadi semoga Allah menyibukkan kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita tidak sempat melakukan keburukan-keburukan. Jadi kalaupun misalnya muhasabah nih Bapak Ibu ya, sebelum tidur muhasabah, ya Allah masih ada keburukan ya yang saya buat ya. Ya Allah. Nah, itu berarti apa? Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau masih ada keburukan yang kita buat hari itu, berarti kita belum terlalu sibuk dengan kebaikan. Besok berarti saya harus tambah lagi sibuk dengan kebaikan. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dulu. Ada tanya jawab? Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, yang pertama tadi dikatakan bahwa dalam hal membaca Al-Quran ini belajar dan mengajarkannya, Ustaz. Kalau umpamanya kita sudah belajar ya sama guru, terus kita sudah bisa,
Nah, terus kalau kita tidak mengajarkannya, apakah itu termasuk dosa? Karena kadang-kadang kita, apalagi di kota ini, susah mencari muridnya, Ustaz ya. Kemudian yang kedua tadi masalah salat dalam Ramadan ini, pertama meningkatkan kualitas untuk salat wajib, tadi sudah diterangkan. Kemudian untuk salat sunnah meningkatkan kuantitas. Nah, tadi yang meningkatkan kualitas tadi diantaranya kita membaca ayat-ayat yang panjang ya Ustadz ya. Kalau umpamanya di sholat sunnah, apakah tidak dianjurkan untuk ayat-ayat yang kita hafal yang panjang? Karena tadi kan hanya untuk meningkatkan kuantitas. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, sekalian Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mau bertanya terkait mengaji Al-Quran di bulan Ramadan. Menurut yang saya pernah dengar, kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya sebanyak-banyaknya kita berapa dapat juznya atau khatam tanpa harus membaca sesuai dengan tajwidnya. Tapi kalau kita tidak juga salah Ustadz, maksud saya tapi cepat gitu Ustadz, apakah itu juga emang ada dalilnya ya Ustadz ya, boleh membaca sebanyak mungkin tanpa harus kita betul-betul sesuai dengan tajwidnya seperti itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik Ustadz sekalian sebelahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya pernah baca di Fadilah Amal untuk Pak Ustadz, kalau Al-Quran itu memiliki hak untuk dihatamkan 1 tahun 2 kali. Waktu dulu mungkin seumur usia saya ada yang pernah belum saya hatamkan gitu, sehingga setidaknya kalau saya bayarkan bersama keluarga tadarus gitu Ustadz, misalnya dibagi keluarga itu 5 akhirnya menjadi hatam, itu termasuk dihitung hatam nggak ya Ustadz ya? Gitu, maaf ya Ustadz ya jawaban pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Warangan, izin Ustadz, jadi sekarang ini banyak sekali kalau bulan Ramadan itu undangan-undangan bukber Ustadz, buka bersama gitu. Apakah ini termasuk agenda yang seperti Ustadz bilang tadi, ada beberapa agenda, apakah juga boleh diutamakan gitu? Bukber yang di sini artinya berbuka dengan bukan keluarga inti gitu Ustadz, seperti dengan kerabat, teman-teman gitu. Anjurannya seperti apa gitu, karena kalau melihat dari segi waktu mungkin kena macet di jalan, terus tarawihnya keteteran atau dan sebagainya. Dan yang kedua Ustadz, tadi kan intinya mengajarkan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau misalnya untuk ibu-ibu muda nih misalnya Ustadz masih punya anak kecil gitu, hal yang paling terdekat mengajarkan itu ya mengajarkan kepada anak-anak. Tapi bagaimana kalau ibunya sendiri Al-Qurannya seperti tadi tajwidnya belum baik, terus belum mengerti kol-kolah segala macam, itu bagaimana Ustadz ininya apa aturannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang pertama dengan yang terakhir mirip ya. Bagaimana mengajarkan dan belajar dan mengajarkan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajar dan belajar dan mengajar Al-Qur'an itu tidak sempit. Maknanya itu hanya belajar huruf gitu ya. Bukan hanya itu. Bukan hanya belajar cara bacanya, termasuk ya taklim yang di dalamnya kita pelajari Quran, ayat ini, oh ini ayat tuh tafsirnya tuh ini. Saya sudah lama dengar ayat ini, dengar surat ini, tapi ternyata tafsirnya ini. Nah gitu ya. Terus dari tafsir itu disampaikan ke teman kita, ini termasuk mengajarkan. Jadi ini termasuk mengajarkan. Jadi berbagi apa yang kita dapat di ta'lim, ya, itu juga termasuk mengajarkan. Jangan tidak diniatkan mengajarkan Bapak Ibu ketika misalnya terinspirasi nih habis taklim gitu ya. Kemudian bikin kuat lah di post ke Bapak Ibu mainnya Facebook.
IG atau Thread atau X, macam-macam lah ya. Itu bagian dari mengajarkan. Ya. Oh, summary nih, Bapak Ibu tadi nulis ya, diringkas gitu di HP kan, sayang ya kalau cuma ngendep di HP. Udahlah saya kopas aja kan gampang. Ini di HP tinggal kopas, tuh post di Facebooknya, di IG-nya lah gitu kan. Itu jadi mengajarkan. Jadi nggak sempit hanya mengajarkan baca tulis, ya. Nggak sempit hanya mengajarkan membaca. Nah jadi kalau yang terakhir tadi Ustaz, gimana ibunya juga nggak bisa baca Quran. Nah jadi sekarang dibalik Bapak Ibu, yang ibu-ibu muda terutama ya. Jadi kalau ada ibu muda belum bisa baca Quran, panggil guru ke rumah. Kalau misalnya ada privat ya, bagus sih kalau kita yang datang. Tapi kalau terpaksa nih, ya terpaksa manggil diri ke rumah, manggil guru ke rumah, guru privat ke rumah, yang belajar ngaji bukan anaknya. Siapa? Bundanya. Sama ayahnya kalau perlu sekalian, kalau belum bisa juga gitu ya. Si ayah sini, belajar sekalian. Bareng bunda sini. Ya biar kalau anak kita nanya bisa jawab kita gitu. Bisa ngajarin ya. Pak ini bacanya apa gitu ya. Bisa jawab. Jangan udah nanya-nanya. Ya itu mah dasarkan padahal nggak bisa jawab gitu ya. Disalahin anaknya, kamu nanya-nanya mulu. Nggak lihat apa bapak capek. Padahal kadang bisa baca nggak bisa jawab gitu ya. Jadi dibalik Bapak ya. Jadi kalau ada guru yang didatangin ke rumah yang belajar, yang disuruh belajar bukan anaknya, bapak ibunya. Si bapak sama si ibu yang belajar ya. Karena bapak ibu yang termasuk nanti yang punya kewajiban ngajarin Quran itu bukan guru ngaji. Ya, siapa bapak ibu yang dituntut sama Allah ngajarin Quran tuh? Siapa bapak ibu? Yang nanti diminta LPJ. Kalau ada seorang anak nggak bisa baca Quran, yang dituntut LPJ-nya siapa? Bukan orang tua bapak ibu. Lebih spesifik, ayah. Saya mau kasih tahu nih dari sekarang nih. Ayah, lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. Kalau orang tua ada si ibu mah bisa gitu. Kan si bapak suka ini kan suka ngandelin gitu. Betul kan? Tapi kalau kita periksa lagi ya dokumen-dokumen dalam hadisnya itu, yang paling bertanggung jawab yang nanti dimintain LPJ siapa? Ayah, Pak, Bu. Jadi hati-hati ayah ya. Sok habis ini yang belum bisa ya ke guru ngaji, telepon, Ustaz saya mau belajar. Ya, itu dan apa-apa ya, nggak ada kata terlambat. Ya. Yang uniknya Bapak Ibu kalau dengan Quran ini, kapanpun kita memulai, kalau niatnya kita tuh bulat, ya niatnya kita itu bulat tuh mau selesai, ya itu kapanpun kita mulai, selesai nggak selesai, insya Allah nanti Allah hitungnya selesai. Itu enaknya dengan Quran tuh. Jadi jangan khawatir, tidak ada kata terlambat, mulai aja, ya mulai aja. Tapi udah jangan niat dulu juga ya gitu. Niat aja udah penting niat gitu. Tapi nyampe Ramadan tahun depan juga nggak ada eksekusi. Nah itu bukan niat Bapak Ibu. Baru kepengen. Saya bedain ya, dalam Islam tuh ada hamun, ada nawa. Niat itu nawa. Kalau kepengen tuh baru hamma. Apa bedanya Bapak Ibu? Nawa itu udah ada upaya. Contoh Bapak Ibu Bapak mau ke kantor. Ya kan? Pengen tepat waktu. Tengah jalan ban bocor, segala macam lah pokoknya. Sehingganya tidak tepat waktu. Nah itu niat sudah tepat waktu karena sudah keluar rumah. Paham Bapak Ibu? Ya kan? Tapi udah ada upayanya gitu. Udah keluar rumah, memang jamnya udah disetting begitu ya. Oh ini jam sekian nih saya harus keluar nih. Tapi qadarullah tengah jalan ban bocor. Sehingganya akhirnya nggak tepat waktu. Nah di sisi Allah itu sudah niat tepat waktu dan nyampe tepat waktu di sisi Allah. Tapi sayangnya Bapak Ibu, di sisi absen sisi atas mah tetap lambat. Nggak dapat tukin hari itu ya. Kalau dosen kan ada tukin gitu ya, nggak dapat tunjangan hari itu. Ya, tapi di sisi Allah mah Bapak Ibu tetap tepat waktu. Nah itu niat. Kalau kepengen, pengen lah kayaknya Senin tepat waktu. Tapi bangunnya jam 7. Nah ini baru kepengen, belum niat. Ya, bisa dibedain ya Bapak Ibu ya, mana niat mana pengen ya.
Mudah-mudahan sudah pada niatnya habis ini ya, nawaitu semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah itu yang pertama dan yang terakhir tadi ya, terkait dengan mengajarkan dan belajar dan mengajarkan. Jadi tidak sempit hanya belajar membacanya ya, tapi juga belajar maknanya, tafsirnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang kedua, apakah kualitas sholat sunnah juga tidak bisa ditingkatkan? Bisa Bapak Ibu. Cuma tadi saya mau mengkerucutkan saja ya, maksudnya yang kalau wajib kualitasnya saja. Kalau sholat sunnah kualitasnya pun bisa ditingkatkan. Justru Bapak Ibu dalam Ramadan itu ya, kalau kita baca salafus sholih, Rasul ya utamanya, zaman Rasul itu sholat malam itu cuma 11 rakaat. Nggak nambah, nggak kurang, 11 itulah. Ya, tapi 11-nya itu kadang-kadang separuh malam, kadang-kadang 2/3 malam, kadang-kadang semalaman nggak tidur. Kadang-kadang ya Pak ya, nggak setiap malam, enggak, kadang-kadang. Ya, cara membacanya begitu Bapak Ibu, jangan dipahami setiap malam. Oh ini Rasulullah nggak tidur, enggak kayak gitu. Kadang-kadang. Nah apa yang membedakannya berarti 11 yang separuh malam, 11 yang semalaman? Yang bedakan apa? Bacaan di dalamnya. Lalu gimana kita ningkatin kualitas sholat sunnah kita? Hafalan saya belum banyak. Ini sebagian ulama membolehkan kita membaca sambil ini melihat Bapak Ibu. Ya, kalau ada Quran yang ada staggernya itu ya, apa sih bukan stagger, tripodnya itu ya Bapak Ibu. Nah itu boleh. Jadi jangan cuma buat karaokean, itu tripod buat ngaji juga. Ya. Nah itu boleh tuh digunain Bapak Ibu ya. Saya pengen lah satu rakaat satu halaman ya, baca. Nanti berdiri lagi kan udah pindah halaman ke Bapak Ibu ya. Nah, tinggal dibaca lagi yang kiri kanan. Ini rakaat pertama kiri, yang kanan, nanti yang rakaat kedua kiri. Pindah salam, nanti kan berdiri pindah lagi kan kita. Bisa dibagi begitu. Nah, jadi meningkatkan kualitas salat sunnah kita, yaitu ada ulama yang membolehkan begitu. Dibaca saja nggak apa-apa. Kalau hafalannya masih sedikit. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga yang terkait dengan hadar. Apakah memang boleh Ustaz membaca cepat itu kemudian tajwidnya diabaikan? Jadi dalam membaca Quran itu dalam ilmu tajwid Ibu ada 3 cara membaca ya. Ada tahqiq. Tahqiq itu ketika kita di depan guru, bacanya pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan, tahqiq. Bahkan mungkin lebih pelan dari itu ketika kita lagi depan guru. Ada yang ada yang tartil ya, yang biasa, yang sedang. Ya, kita ngaji lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ini biasa, sedang. Ada yang lebih cepat dari situ, ada namanya hadar. Nah, tapi ini jangan dicoba kalau tidak punya ilmunya. Nah, aslinya Bapak Ibu ini bukan merabas tajwid, tetap megang tajwid, hanya saja temponya itu bukan dipersingkat, disesuaikan. Akan berbeda 2 rakaat ketika saya membaca begini. Bismillahirrahmanirrahim. 2 rakaatnya berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beda gak? Sama 2 rakaat kan itu. Kualitasnya 2 rakaat tetap, tapi beda. Lebih cepat lagi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih cepat lagi kan? Tapi itu tetap 2 rakaat. Nah itu namanya hadar Bapak Ibu. Jadi bacaannya lebih cepat. Nah yang dipakai oleh para ulama ketika ingin menghatamkan yang banyak adalah bacaan hadar. Tapi itu bukan ngabalin tajwid. Ya, saya disclaimer dulu ya, itu bukan mengabaikan tajwid, tapi menyesuaikan temponya. Karena rakaatnya jauh lebih cepat. Ya, rakaatnya jauh lebih cepat. Ya sama, saya juga bukan terpaksa ya, dituntut untuk menyesuaikan dengan selera jemaah kalau tarawih itu, Bu. Ya kan? Kalau sholat fardu biasa saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Segitu tempo saya.
Kalau sholat fardu. Kalau taraweh kayak begitu, tinggal makmum. Saya harus menyesuaikan. Kalau sholat tarawih saya lebih cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih enak? Lebih kebayang mau selesai tarawihnya? Kira-kira begitu. Jadi kalau saya sholat tarawih kira-kira menyesuaikan dengan. Nah itu bukan dipersingkat tapi disesuaikan. Oke Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu ada ilmunya. Jadi bukan nerabas tajwid. Itu yang kemudian menghatamkan Quran Bapak Ibu. Wallah alam ya, saya belum terbaca tepatnya riwayat yang mesti begitu ya di fadilah amal itu. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau Rasulullah SAW itu rekomendasinya adalah iqra'ul Qur'ana fi syahr. Bacalah, hatamkan Quran itu sebulan sekali. Itu yang rekom dari Rasulullah. Kalau kita mau punya dampak, Quran itu punya dampak ke diri kita, kehidupan kita, bacanya sebulan sekali. Itu baru berdampak. Kalau kurang dari itu ya kurang lagi dampaknya. Kira-kira begitu. Nah tinggal kita mau berdampak banyak atau berdampak dikit, itu tergantung kita. Nah Ustaz, boleh nggak dikiati dengan hataman bareng-bareng keluarga? Pahala itu masing-masing Bapak Ibu. Ya orang yang baca dapat pahala bacanya. Ya kita dihitung yang kita saja, gitu ya. Jadi saya yakin kalau kita itu semakin membiasakan 1 bulan 1 juz, yang tadi ya, yang Ibu yakinin tadi setahun mesti minimal 2 kali khatam, riwayat tadi itu, saya yakin itu ke apa? Ke kifarah lah, ke tutup. Ya kan? Ya kan kalau Ibu rajinin aja nih, misalnya Ustaz, saya alhamdulillah karena belajar dan terus belajar, saya bisa lancar nih. Alhamdulillah sekarang tuh 1 juz 1 kali khatam sebulan, 1 juz sehari berarti ya Bu ya. 1 juz 1 hari itu saya alhamdulillah. Ya. Saya alhamdulillah bisa gitu. Nah, berarti kan Ibu rutin tuh sebulan sekali kan ya. Nah, mana yang dulu Ibu lewatin tuh, insya Allah ketutup. Ya, insya Allah dengan sendirinya ketutup. Karena kalau dihitung dari balik kan 15 tahun ya. Ya kan? Dari sampai dengan Ibu terakhir nih baca Quran yang itu berapa tuh? Saya yakin nggak nyampe kan, kalau 60 tahun mah enggak kan? Enggak kan? Masih lebih ringkas kan? Jadi insya Allah ketutup lah dengan tilawah kita sendiri. Saya yakin nggak perlu yang ngumpulin gitu ya. Kalau ngumpulin orang yang mesti nyiapin besek ya lumayan. Nah jadi Bapak Ibu yang mengenal Subhanahu Ta'ala, jadi itu yang terkait dengan mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian agenda yang melalaikan. Jadi memang kalau saya pribadi, ini pilihan pribadi ya Bapak Ibu. Memang bukber ada kebaikannya, ada silaturahim di dalamnya. Tapi banyak juga mudaratnya, betul. Ya hilang waktu, betul kan? Ibu sendiri yang mengatakan tadi ya, hilang waktu di jalan, Ustaz, macet. Belum lagi, mohon maaf ya, saya sering perhatikan itu kalau bukber tuh nggak sholat maghrib. Bayangkan ngejar bukber, ya ngelepas yang wajib. Nah ini kan sayang Bapak Ibu. Ya, nah jadi kalaupun mau bukber, oke, saya hadir nih bukber, tapi syarat ketentuan berlaku ya. Bilang sama panitianya begitu. Yang pertama, bukan di kawasan macet. Ya. Yang kedua, ada musola gede di situ. Yang ketiga, Allahu Akbar, kita takjil dulu, sholat maghrib dulu, baru makan besar. Kalau itu disetujui, saya datang. Kalau enggak, mohon maaf. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk silaturahim itu di luar Ramadan masih bisa, benar? Benar nggak Bapak Ibu? Ini kan bukber itu kan amalan yang paling kuatnya di bukber itu apa? Silaturahimnya kan. Kalau silaturahim di luar Ramadan masih bisa, ya kan? Masih bisa. Dan memang di luar di Syawal ketika Lebaran itu memang diutamakan silaturahim. Jadi justru kita tuh letakkan amal tuh di waktu yang tepat gitu. Nggih, boleh Pak. Bukbernya boleh nggak? Bukbernya gini deh.
tanggal 7 Syawal ya, atau tanggal 8 Syawal kita sepakat kita semuanya puasa Syawal hari itu. Ya kan? Nah, nanti kita bukber hari itu. Nah, itu boleh juga, Pak. Bagus. Jadi Syawal dapat, silaturahim dapat. Gitu. Lebih keren lagi tuh. Next level itu. Ya. Keren lah kalau ada mah. Ya, rekomendasi tuh. Buat si ibu ya. Nah, gitu. Jadi 8 Syawal kita bukbernya. Boleh. Ya, nah kalau Ramadan ini Bapak Ibu, nah ada tadi, ini waktu-waktunya buat Quran sayang, ya, buat sholat, buat Quran sayang kalau habis di jalan. Saya aja Bapak Ibu nih, saya nganter uminya ya sama anak-anak itu biasanya tuh 35, 40 menit, 45 menit ya dari rumah ke sekolah itu. Nah, ini aja kita sepakat Ramadan ini habis syuruk kita langsung keluar. Jadi anak-anak tuh sudah dikondisikan sudah pakai baju. Jadi begitu umi abinya itu selesai syuruk, mobil langsung nyala. Nah, kemudian apa? Kita tempuh perjalanan itu yang biasanya sampai 45 menit, itu cuma 25 menit Bapak Ibu. 25 menit. Kenapa? Karena masih lengang. 25 menit kita bisa tempuh. Nah, selebihnya gimana? Kan masih banyak kita tilawah. Saking apa Bapak Ibu? Saking kita nggak mau habis waktu di jalan. Jadi kalau ada pilihan itu singkat di jalan, kita ambil pilihan singkat di jalan. Gitu. Jadi ada waktu utama untuk amalan-amalan utama. Jadi kalau silaturahim itu letakin di Syawal, jangan di Ramadan. Oke, kalau Syawal kan lapang ya Pak ya, lebaran. Ya, lebaran, saatnya lebaran gitu ya. Ada legin masuk ya, ungkap masuk, rendang masuk, segala masuk. Ya. Ada yang belum terjawab Ibu? Cukup ya insyaallah ya. Ya, cukup ya insyaallah. Itu saja mungkin pesannya hari ini adalah mari kita tatawwa khairan ya. Kita selesaikan 2/3 Ramadan ini dengan menyibuk-nyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan agar kita meraih sebanyak-banyaknya kemuliaan kebaikan di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Rahman yang telah panjang lebar, detail dan lengkap serta memahamkan kepada kita semua bagaimana caranya kita untuk bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya atau merealisasikan dari sekarang sampai tutup Ramadan 1445 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya selaku pemandu acara, ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin mohon maaf dan pada Allah mohon ampun. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah wa afikum wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.